Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para misa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin wa shaimat yang berbahagia. Alhamdulillah di sore yang mulia ini kita masih bertemu di acara indahnya Ramadan. Tentunya dalam hal ini kita menghadirkan narasumber tidak asing lagi bagi masyarakat Sumatera Utara. Beliau adalah seorang politikus, sekaligus juga beliau adalah da'i atau ustadz, yaitu Bapak Insinyur Haji Tifatul Sembiring. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum ya Ustadz. Salam, sehat-sehat. Alhamdulillah. Antum Antum puasa ya? Siap, Ustaz. Antum selesai ya? Alhamdulillah. Barakallah. Baik, pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini beliau akan mengupas materi atau tema yakni judulnya hukum bunuh diri dalam Islam. Mungkin nanti dihubungkan dengan Ramadan ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat berkah dari ridha Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya pertemuan kita hari ini kita awali, kita mulai dengan mendengarkan pembacaan kalam ilahi, pembacaan suci Al-Quranul Karim yang insyaallah dalam hal ini akan disampaikan oleh ananda kita Mu'arif Gusdiariansah SHI. Kepada ananda kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhal mashkura. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون يسبحون الليل
الليل والنهار لا يفترون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kiranya ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda kita tadi itu bisa menjadi penyejuk batin kita, khususnya di Ramadan yang kita muliakan ini. Para misa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin wa shaimat yang berbahagia. Sekarang kita meminta kepada Bapak Haji Insinyur Sifatul Sembiring untuk memaparkan serba singkat terlebih dahulu tema kita hari ini, yakni hukum bunuh diri dalam Islam. Kepada Pak Tifatul, persilakan dengan segala hormat. Baik, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara. Fakana dzalika 'alallahi yassira. Sadaqallahul azim. Buat apa ke Pasir Panajam pembangunan IKN masih lama? Buat apa sebentar-bentar tengok jam waktu maghrib masih lama? Itu pembuka dulu Ustaz ya. Siap. Jadi tema kita pada sore hari ini, para pemirsa yang ada di rumah sekalian, adalah hukum bunuh diri dalam Islam. Jadi ini memang menjadi fenomena ya. Ada beberapa fenomena yang kami catat terjadi bunuh diri bahkan sekeluarga, Ustaz. Masya Allah. Ya. Yang terakhir paling anyar itu terjadi di Penjaringan sebelum Ramadan lagi ya. Jadi satu keluarga, suami, istri dan juga Anak-anak. dua anak remajanya. Masya Allah. Itu naik ke satu apartemen di Penjaringan di Jakarta Utara. Naik dia ke lantai 22 dan si bapaknya mengikatkan tangan ke putrinya supaya tidak berubah niat. Iya. Si istrinya, bapaknya itu, istrinya itu, ibunya itu mengikatkan pada putranya yang remaja itu. Mereka terjun berempat dan meninggal empat-empatnya. Masya Ya. Allah. Itu fenomena yang jadi sedang diselidiki oleh polisi apa motifnya. Tapi dari tetangganya ada yang bercerita bahwa dia waktu ada COVID usahanya itu jatuh. Ya. Usahanya jatuh dan kemudian setelah COVID dia usaha lagi, jatuh lagi. Masya Gitu. Allah. Nah, jadi mereka datang tuh dengan menyewa mobil Grab bersama-sama. Nah, ini dia pedagang. Yang kedua adalah belum lama juga terjadi di Malang. Guru. Suami, istri plus anaknya satu. Disisakan anaknya satu, anak gadisnya. Itu yang dititipi wasiat. Iya. Jadi keluarga ini terlibat pinjol. Kemudian mereka bunuh diri bertiga itu. Masya Allah. Dan di Nusa Tenggara Timur itu terjadi juga bunuh diri seorang ayah karena lapar dan tidak sanggup memberi keluarganya makan. Disobeknya perutnya, Ustaz. Allah. Sehingga dia juga meninggal. Nah, ini banyak sekali kejadian nih. Jadi ini makanya diangkat ini ada mahasiswi atau mahasiswa gantung diri di NTT juga itu beberapa jam sebelum diwisuda dia. Masya Allah. Sebelum diwisuda digantung diri dan juga mati. Ada mahasiswa UNS, Universitas Negeri Solo, Ya. itu menabrakkan dirinya ke kereta api yang sedang berjalan, Gajayana. Juga ya bercerai-berai badannya itu. Ada mahasiswa kedokteran Unair juga itu. Ya. Jadi banyak sekali kasusnya. Yang Unair ini dia
membungkus kepalanya dengan plastik dan masuk ke dalam mobil menguncinya semua. Jadi dia mengatakan bahwa dia selama ini selalu diatur sama ibunya. Jadi dia ingin menunjukkan kebebasannya. Jadi itulah banyak fenomena yang lain kalau kita kumpulkan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum. Ya. Jadi janganlah kalian membunuh nyawa kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Allah itu sangat kasih sayang terhadap kalian. Ya. Dan kata Allah, barang siapa yang berbuat demikian secara aniaya dan menzolimi dirinya sendiri, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Dan bagi Allah itu mudah. Ya. Nah, jadi fenomena-fenomena ini hendaklah kita bahas sedikit apa penyebabnya. Kemudian bagaimana nanti kita mencegahnya supaya ini jangan menjadi tren atau terjadi bagi keluarga kita. Jadi lebih kurang demikian Ustaz, beberapa pengantar barangkali dari saya. Baik. Kenapa kita pilih judul hukum bunuh diri dalam Islam. Baik, kira-kira Ustaz, menurut antum apa motif ya atau latar belakang sehingga senekat begitu mereka menghabiskan nyawanya sendiri, bunuh diri? Jadi ahli psikologi itu mengatakan ada beberapa motif yang utama ya orang bunuh diri itu. Yang pertama tuh yang paling banyak tuh depresi, Ustaz. Depresi. Tekanan batin. Iya. Nah, tekanan batin ini bisa diakibatkan karena beban barangkali kehidupan atau misalnya komunikasi yang tidak harmonis dalam keluarga. Itu juga bisa. Atau dibully oleh teman-temannya atau juga bisa pengaruh internet. Internet juga ada. Internet juga bisa menginspirasi seseorang. Internet ini kan hutan rimba ya. Jadi nggak ada panduannya. Masuk ada binatang buas di situ. Tiba-tiba anak SD, anak SMP masuk gitu. Nah, itu faktor yang paling banyak itu depresi. Orang jadi berputus asa, nggak ada solusi. Yang kedua adalah motifnya itu ekonomi, Ustaz. Seperti yang warga keturunan di Penjaringan tadi. Nah, itu karena ekonomi. Tekanan ekonomi, mungkin cita-citanya begitu besar, berkhayal, pingin macam-macam, ternyata tidak bisa. Dan yang ketiga itu asmara. Itu tiga itu kata ahli psikologi. Jadi misalnya dia putus cinta dikhianati, pasangannya selingkuh. Bisa yang belum nikah maupun yang sudah menikah. Nah, karena sudah begitu dalam, kecewa gitu, mereka bunuh diri diantaranya. Jadi itu motifnya. Kalau kita lihat paling banyak kejadian disebabkan oleh tiga hal tersebut. Menurut Pak Hatip, kira-kira mereka bunuh diri itu apakah mereka sudah menganggap selesai urusannya dunia akhirat? Ya, urusan nggak selesai. Misalnya dia utang pinjol itu tadi kan. Dia punya hutang. Nah, dia masih tetap tuh dikejar. Kalau debt collectornya akan cari keluarganya kan. Gitu misalnya gitu. Dan di akhirat juga nggak selesai. Itu sudah ditungguin oleh malaikat, Ustaz. Masya Allah. Dikatakan dalam hadis Bara' bin Azib itu, malaikat bisu, buta dan tuli pegang palu godam. Dalam hadis Rasulullah SAW itu disebutkan, seandainya palunya itu diangkat oleh 60 orang nggak sanggup mengangkat, saking beratnya. Nah, itu kalau dia pukulkan, didudukkannya orang itu, dipukulnya hancur berkeping-keping sampai dan sebesar debu. Dan itu diutuhkan kembali, dipukul kembali. Itu berlangsung sampai hari kiamat. Jadi memang ancamannya juga sangat berat. Dari Al-Quran tadi dikatakan, fasaufa nuslihi nara. Dia akan segera, fasaufa itu segera dimasukkan dia ke dalam neraka itu. Jadi memang nggak selesai, baik dalam di kehidupan dunianya maupun di akhiratnya nanti. Jadi bermasalah dunia akhirat ya. Baik. Kira-kira Ustadz apa ancaman Allah ya bagi mereka para pembunuh, pada mereka yang bunuh diri ini, membunuh dirinya sendiri gitu ya, atau mengajak orang lain membunuh diri gitu. Jadi ancaman jelas tadi disebutkan, dia akan masuk neraka. Dan itu disegerakan dia masuk neraka itu. Dan dalam hadis Rasulullah SAW, man qatala nafsahu bisyai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan satu alat atau dengan satu cara,
maka dia didatangkan di'udziba bihi, diazab dia dengan itu di padang mahsyar, dan dia akan melakukan itu berulang-ulang. Jadi kalau dia membunuh dirinya dengan menusukkan pisau ke tubuhnya, maka di padang mahsyar itu dia diberikan pisau dan dia akan menusuk berulang, mati, kemudian dihidupkan lagi, dia bunuh diri lagi. Kalau dia terjun dari atas gedung atau dari atas gunung atau bukit atau jurang, dia disediakan jurang itu bagi dia dan dia terjun kembali. Kalau dia gantung pakai tali, itu juga disediakan. Udziba bihi, dia diazab dengan cara-cara bagaimana dia bunuh diri tersebut. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya shaimin wa shaimat yang berbahagia, kami mengundang kita semuanya untuk berpartisipasi dalam acara indahnya Ramadan kali ini bersama dengan Pak Tifatul Sembiring, Haji Tifatul Sembiring di 0811 6100 386. Kami ulangi di 0811 6100 386. Kami undang bisa berpartisipasi langsung, angkat teleponnya, bertanya kepada ustadz kita. Baik, Pak Tip, kira-kira kok begitu marah sekali ya Allah terhadap para orang-orang yang bunuh diri ini? Iya. Kok marah sekali gitu? Jadi begini Ustaz, kita itu baik tau'an au karhan ya, baik karena kita rela atau kita terpaksa, kita itu diciptakan atas kehendak Allah. Allah sebagai Al-Khaliq, Allah yang meniupkan ruh yang Allah ciptakan sendiri, Allah tiupkan ke janin si ibu pada usia 120 hari. Itu adalah kehendak Allah mutlak. Dan perempuan, ibu yang itu dipilih oleh Allah sendiri. Sehingga itulah qada seseorang, dia lahir dari anak tukang serabi, anak tukang sayur, anak pedagang, anak dosen, itu nggak bisa kita sesali. Nah, jadi itu tau'an. Jadi begitu itu kita lakukan atas tindakan kita sendiri tanpa persetujuan Allah, Allah sangat marah. Baik, Ustadz, kita pending dulu. Ini ada yang bertanya dari pemirsa. Silakan Bapak Ibu, sebutkan nama, dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecilkan volume TV-nya Pak ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Kecilkan volume TV-nya. TV-nya dimatikan aja volumenya Pak, Bapak tanya. Siapa di mana Pak? Saya mau bertanya nih Pak Ustadz. Siapa nama Bapak? Dari Pak Daus. Pak Daus, oh ya Pak Daus, silakan Pak Daus Siregar, kawan Pak Sakira Gandhi. Siap, silakan Pak. Silakan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Silakan Pak Daus. Masalah yang bunuh diri yang pinjol itu. Iya. Yang masalah ekonomi katanya. Ya. Dulu ada zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Seorang ibu memasak batu dalam air. Kebetulan Khalifah Umar bin Khattab berjalan, ditengoknya setengah seorang anak menangis dalam rumah. Iya. Terus dia masuk ke dalam, dilihatnya seorang ibu sedang memasak. Tungku. Jadi ditanya sama Khalifah ini, apa yang dimasak ibu? Dia bilang dia memasak batu. Bisa langsung ke Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya. Itu jadi kisah itu kenapa anaknya menangis? Anaknya lapar. Iya. Dia bilang. Pertanyaannya. Terus dia bilang inilah pemerintahan zaman Umar bin Khattab, kata kami kelaparan katanya. Terus pertanyaannya Pak Darus. Apa pertanyaan? Itu ada kaitannya dengan yang sekarang ini. Apakah itu tidak ada kaitannya dengan pemerintah kita sekarang Pak Ustadz, dengan ekonomi yang murad-marid itu sekarang Pak Ustadz? Sedangkan zaman dulu Umar bin Khattab ambil ke Baitul Mal ya kan? Iya. Oke Pak ya.
Sudah ya, biar bisa mengambil ditangkap. beras, mengambil gandum, memikul ke rumah ibu itu. Ya. Oke Pak, udah bisa ditangkap Pak. Jadi mungkin Pak Ustadz sudah tahu sejarahnya itu. Iya, sudah. Penjelasannya Pak Ustadz. Oke ya Pak Daus ya. Yang komunikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tip, sebelum dijawab kita tunggu iklan yang lewat ini. Ya. Baik. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Kami keluarga besar Pondok Pesantren dan Perguruan Islam Miftahul Husna mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadan 1445 Hijriah dalam bingkai persaudaraan dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Saya Haji Muhammad Faisal Hasrimi, penjabat Bupati Langkat beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa, bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dialog kita di sore yang berbahagia ini. Pak Tip silakan dijawab pertanyaan Baik, dari ya. Pak Daus tadi, Pak Iya, Daus Siregar ya. Siregar. Nah, makasih Pak Daus atas pertanyaannya. Kisah Umar tadi ketika beliau belusukan ya. Belusukan, ya. Nah, melihat ada seorang ibu yang tengah memasak, ditanya ternyata merebus batu ya. Nah, nanti Umar tuh sampai menggendong sendiri dari Baitul Mal gandum ke rumah ibu tersebut ya. Nah, bahkan komentar ibu, engkau lebih baik daripada Khalifah Umar katanya gitu. Nah, dia nggak kenal ya. Jadi siapakah yang bertanggung jawab dalam hal ini kalau terjadi? Yang pertama tuh tetangganya, Ustaz. Tetangga ya? Iya, makanya dalam hadis Rasulullah SAW dikaitkan ya, berbuat baik ke tetangga itu dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Iya. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Iya. Siapa yang beriman ya, kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan membiarkan tetangga kelaparan itu dosa tetangga dulu. Masya Allah. Nah, kalau ternyata berat, nah itu baru kita bawa masalahnya. Ya, tidak semuanya itu langsung dijadikan persoalan besar. Nah, jadi semuanya itu bertanggung jawab pemerintah daerah, ya, apakah di situ ada pengurus keplingnya misalnya gitu, kemudian ke kecamatan misalnya gitu, bukan kita berprosedur lama, orang ini bantu dulu gitu. Nah, tapi yang tahu kan tetangganya, makanya kita harus caring ya, harus darling, sadar lingkungan, caring perhatian. Ya, jadi itu ya memang kalau secara umum, secara menyeluruh, ya pemerintah pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti secara menyeluruh. Saya kembali ke pertanyaan tadi, Ustaz. Ya, belum ada masuk lagi kan? Belum. Nah, jadi Allah menciptakan kita al-Khaliq tau'an wa karhan. Ya, rela atau terpaksa kita diciptakan oleh Allah dan itu kehendak Allah mutlak. Begitu orang bunuh diri, itu dia mendahului kehendak Allah. Jadi dulu ada seorang yang di masa sahabat itu dia bunuh diri, jadi dia sakit mengalami luka, parah, kok sakit luka, akhirnya putus asa dibunuh diri. Nah,
Kemudian kata Rasulullah SAW, orang itu akan diazab oleh Allah, dan ini hadisnya diskusi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, badarani abdi binafsi, ya, bahwa hambaku ini telah mendahului kehendakku. Jadi mestinya dia dicabut secara normal, didahului. Haram tu alaihil jannah. Kata Allah, diharamkan bagi dia surga. Jadi karena dia pelaku bunuh diri itu, dia mendahului kehendak Allah. Dia tidak sabar. Ya, kalau dibandingkan dengan ibu yang dicontohkan tadi kan, berat itu kan, sampai ngerebus batu. Ya, gak ada lagi makanan yang akan direbus. Baik, Pak, ada yang bertanya dari rumah ini, Pak. Baik. Assalamualaikum. Siapa di mana, Bu? Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa, Pak? Di mana? Saya Datuk Syahpuddin di Magelang. Oh, Datuk Syahpuddin. Saya Datuk Syahpuddin di Magelang. Silakan Datuk. Masalahnya itu sebetulnya tanggung jawab pemerintah. Ya, itu sebetulnya tanggung jawab pemerintah. Jadi pemerintah jangan diam aja. Oh, iya. Jadi pemerintah jangan diam aja. Itu aja. Ya, terima kasih, Datuk. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, gimana, Fatih? Ya. Jadi memang pemerintah juga harus menyediakan, ya. Jadi adanya pemerintah itu kan untuk menjamin, ya. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar kita itu mensejahterakan, kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Mesejahterakan itu kebutuhan pokoknya itu harus tersedia. Ya. Jadi sandang, pangan, papan, ya kan, dan juga pendidikan misalnya itu. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan dasar, ya. Makanan, rumah, pendidikan, gitu ya, pakaian. Nah, untuk itu saya setuju bahwa dalam tahap-tahap itu. Tapi kalau seandainya ada orang sampai kelaparan, itu yang pertama kan ya untuk meminta ke pemerintah dan sebagainya kan perlu tetangga. Gak mungkin orang udah pingsan itu meminta lagi ke pemerintah mengajukan dan sebagainya. Setuju saya itu. Baik, Ustaz. Baik. Kira-kira secara mendasar pandangan Islam, kenapa seseorang itu bisa bunuh diri gitu? Pandangan Islam ini. Ya. Jadi kenapa gitu sampai orang bunuh diri? Kadang-kadang, dan ini banyak terjadi di masa sekarang. Kita tuh agama tuh di kulit-kulit aja, Ustaz. Jadi tidak membangun agama itu secara utuh dalam diri seorang anak. Ini pangkal pokok balanya itu, masalahnya. Jadi kalau membangun agama dalam diri itu persis seperti membangun rumah. Rumah kalau kita ingin membangun, apa dulu yang kita bangun? Pondasinya. Pondasi ini harus kokoh, harus kuat. Jadi, ada masuk lagi? Ada masuk nih. Ya. Kita layani dulu, Pak. Ya. Okay. Baik. Assalamualaikum. Putus. Oh, udah putus nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, Pak? Di mana? Dengan Pak Zulkifli di Kutalim Baru. Oh, Kutalim Baru ya. Silakan Pak Zulkifli. Zulkifli Lubis. Pak Jul. Halo? Terputus. Putus ya, Pak? Oke, baik. Silakan Pak Atip dilanjutkan tadi. Jadi membangun pondasi rumah dulu kita, bukan atapnya dulu kita selesaikan, bukan tiangnya dulu, pondasinya. Membangun agama juga seperti itu. Apa itu pondasi? Akidah. Kalau akidah itu goyang, akidah itu retak, rumah di atasnya akan rubuh. Paling enggak miring tuh rumah kan? Doyong dia. Nah, jadi akidah itu apa? Ya, 3 yang pokok. Allah, Rasul, Al-Islam. Disebut dalam Kitabul Iman itu usul tsalatsa. 3 yang pokok. Kita kenalkan anak itu kepada Allah. Siapa Allah? Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberi rezeki kita, menjamin kita, memelihara kita. Allah sebagai Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Malik. Allah pemilik diri kita. Dan semua yang apa di alam ini. Yang ada di alam ini.
Allah sebagai pelindung kita, al-wali. Ya, pelindung, penolong, pemimpin, Allah yang kita ibadati. Allah yang mendatangkan rezeki, yang melindungi, memberikan sesuatu, yang melahirkan orang tua kita dan seterusnya, menciptakan semuanya. Jadi, itu tentang Allah, tentang Rasul. Riwayat sirah Nabi, siapa bapak Nabi, siapa ibu Nabi, siapa kakek Nabi. Jadi dikenalkan dari kecil-kecil. Ya kan? Terus apa dakwah Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW, ya kan? Bagaimana sifatnya, ya, siddiq, atonah, amanah, tabligh, misalnya seperti itu. Bisa dilanjutkan setelah break ini. Baik, silakan. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ikuti break yang satu ini. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ramadan mengajarkan kita banyak arti. Menjadi lebih baik dan mampu mengendalikan diri. Jaga hati dan jangan lupa berbagi. Keluarga besar UIN Sumatera Utara Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Saya, Dr. Oki Pratama, mewakili Benings Group, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kerahmatan di bulan suci ini. Pak Tip, bisa dilanjutkan tadi? Ya, membangun Islam ya. Jadi apa penyebabnya? Diantaranya belum membangun Islam secara utuh. Bangun pondasi, bangun usul tsalatsa tadi, usul tsalatsa, Allah, Rasul, yang ketiga al-Islam. Apa itu rukun Islam? Ada syahadatain, salat, puasa, zakat, haji. Apa itu rukun iman? Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, malaikat, kitab-kitab, ya kan? Iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Qada ketetapan Allah atas diri kita, qadar atas alam ini yang mempengaruhi diri kita. Nah, jadi fondasi ini penting. Sekarang fondasi nggak dibangun. Diberi aja kecerdasan, diberi beasiswa, diberikan semua perlengkapan belajarnya, tapi dalamnya roh itu nggak dibina. Jadi kita butuh 3 gizi roh, ya. Gizi jasad, makan, minum. Gizi otak itu ilmu dan informasi. Yang ketiga gizi ruh. Gizi ruh ini atau apa adalah zikir, ilmu agama, sholat, itu. Kalau nggak dipenuhi lapar ya. Kalau dia lapar, efeknya macam-macam. Diantaranya bunuh diri. Tapi ada yang sampai gila, ada dan sebagainya. Jadi bangunlah Islam tuh. Baru di atasnya itu puncak itu sebenarnya jihad. Bersungguh-sungguh dalam beramal. Dikatakan al-jihadu darus sanamilul Islam, kata Rasulullah. Jihad itu puncak daripada punuk onta itu dalam Islam. Nah, selanjutnya sebetulnya juga mulai dari pemilihan jodoh ya Ustaz ya. Jangan asal saja ketemu jodoh. Ya kadang-kadang orang asal ketemu orang broken home sama broken home jadilah Ustaz. Satu broken home, satu lagi broken home nggak keurus itu pendidikannya. Begitu mesra-mesraan lewat mesranya itu kan kehidupan yang sesungguhnya. Ya, jadi mulai dari situ pemilih jodoh.
Waktu di kandungan bayi dibacakan ayat-ayat Al-Quran supaya bayi itu juga dia dengar. Jangan diajak joget terus udah kan. Lahir udah bedangdut lah bayi itu kan. Gitu. Remaja intinya adalah dia harus paham thalabul ilmi ya. Paham agama ini. Dia tahu muntaha. Ujung akhir kehidupan ini seperti apa. Apa tahap-tahapan kita diciptakan mulai dari janin, masuk dalam kandungan, mulai dari alam ruh, masuk menjadi janin dalam kandungan ibu, hidup di dunia, alam dunia, meninggal masuk ke kubur, alam barzah, nanti akan dibangkitkan di alam akhirat. Kalau dia nggak paham ini kan disorientasi. Kemana dia? Kemudian tiba-tiba dia, kita lihat juga orang yang bunuh diri itu karena kurang sabar, kurang bersyukur. Coba lihat misalnya. Dia selalu lihat ke atas, ingin seperti orang yang hebat gitu. Dia tidak lihat ke bawah bagaimana orang lain menderita. Bagaimana yang lebih susah daripada dia. Ya kan, banyak orang yang lebih menderita lagi. Dan selanjutnya tadi saya singgung pengaruh internet. Orang kalau dengan internet kan dia berselancar ke seluruh negara, ke seluruh tempat, seluruh informasi kan. Tapi dia kurang interaksi, kurang berkomunikasi. Ya kan? Jadi dalam internet itu kayak hutan belantara. Kata ahli internet itu, there is no clue there. Nggak ada rambu-rambu, tidak ada arahan di situ. Padahal di situ banyak binatang buas, banyak jebakan ranjau-ranjau yang bisa menjebak si anak itu. Maka dia jadi jatuh ke trafficking, dibully di medsos, nanti dia murung dan sebagainya. Kurang lebih. Jadi di antaranya itu pengaruh-pengaruh mengapa orang. Jadi intinya adalah supaya kita terhindar dari putus asa itu thalabul ilmi. Minal mahdi ilal hadi. Dari mulai lahir sampai meninggal. Penguatan agama ya, religius terhadap keluarga itu ya Ustaz. Ya, komunikasi keluarga. Baik, saya rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti break yang satu ini terlebih dahulu. Marhaban ya Ramadan. Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara siap melahirkan generasi terbaik melalui pendidikan tinggi yang berkarakter Islami. Selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dan segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Deli Serdang, Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan yang penuh berahmat ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pencegahan nomor 8. Baik Pak Tip, kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita lakukan gitu sehingga keinginan bunuh diri itu bisa kita gagalkan gitu atau kita antisipasi gitu.
Kemudian juga Pak Tip nanti bisa dilanjutkan, apakah kondisi seseorang kemiskinan gitu ya, atau penyakit, penderitaan yang dialami, lalu dia putus asa gitu. Ya, baik. Jadi mencegah itu kan tadi kita lihat motif paling banyak depresi, ekonomi maupun asmara ya. Iya. Ini intinya sebetulnya bermula dari keluarga. Nah itulah pentingnya kita membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang harmonis. Kalau dalam keluarga harmonis itu komunikasi ayah, anak, ibu dan anak-anak semuanya itu berjalan lancar. Misalnya dia ada masalah, dia terbuka gitu. Nah ini kan disimpan-simpan sendiri. Dia cari jawaban melalui internet misalnya begitu, atau melalui kawan-kawannya. Dikasihlah eksperimen bermacam-macam pun, ya kan. Nah kawannya mungkin beri jawaban, tapi dia nggak juga pengalaman tentang hal itu. Nah, jadi dari keluarga itu sebetulnya orang depresi itu dia bisa berkurang tekanannya. Kadang-kadang sekarang ini orang anak-anak ini SMA ini kayak mesin aja. Pagi sekolah, sore les ini, turun les ini, hari libur bukannya libur santai dia, les piano, les ini, les itu, bela diri kan macam-macam kan. Jadi stres betul mereka itu. Jadi, nah lalu bagaimana dengan penderitaan, orang sakit dan sebagainya? Inilah, saya bacakan hadis riwayat Muslim ya. Qala Rasulullah SAW, wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya fayusbagu sabghatan fil jannah thumma yuqala lahu ya ibni Adam hal marra bika min bu'sanin qattun? Qala la wallahi rabbi. Ya, ma marra bi bu'san qattun. Jadi nanti kata Rasulullah SAW didatangkan seorang yang paling berat siksanya, kehidupannya. Deritanya itu paling berat di dunia. Mungkin dia ini miskin, sakit, berat gitu ya, nggak sembuh-sembuh. Tapi dia tetap beribadah kepada Allah. Orang ini kata Rasulullah diangkat dia di padang mahsyar. Fayus bagus sabgatan fil jannah. Kemudian dicelupkan dia dalam surga satu kedipan mata. Ya, belum sempat makan, minum, diangkat dia kembali. Kemudian ditanya oleh Allah, hal marra bika min bu'sanin qattun? Wahai anak Adam, pernahkah engkau menderita dalam hidupmu? Maka dia akan menjawab, la wallahi rabbi. Demi Allah aku tak pernah rasa derita. Padahal dia menderita. Dia sangat menderita hanya dengan satu celupan di surga Allah. Belum sempat makan, minum, belum tanya bidadari dia Ustaz. Hilang, kedilet memorinya tentang derita itu. Itulah hebatnya surga itu. Nah, jadi sebesar apa derita kita? Kalau kita lihat Nabi Ayub alaihissalam, itu 18 tahun sakit, Ustaz. Dan sakitnya itu bernanah semua kulitnya sampai kulit kepalanya ini 18 tahun itu menderita Nabi Ayub. Sampai dijual hartanya sampai miskin. Nah, sampai dia berdoa kepada Allah. Ya, itu kurang derita apa? Derita Rasulullah SAW. Lahir itu udah nggak punya bapak, 6 tahun ibu wafat, 8 tahun kakek wafat, hidup yatim piatu itu. Bagaimana dia dilempari di Taif misalnya, bagaimana dia diboikot 3 tahun di Syekh Abdul Muttalib, diperangi oleh kaumnya, 85 kali perang nggak tanggung-tanggung. Bagaimana deritanya Yusuf alaihissalam, dibuang oleh abang kandungnya ke dalam sumur, diakui kepada Nabi Yakub bahwa Yusuf dimakan oleh serigala, diterkam oleh serigala. Yusufnya pun diperjualbelikan, macam mana ayam, oper sana, tawarkan sana, bayar sini, sampai jatuh ke tangan Al-Aziz. Kena fitnah pula dengan Zulaikha, masuk penjara 7 tahun. Lama nggak jumpa dengan ayahanda Yakub, sampai buta mata ayahnya itu menangisi kepergian Yusuf. Kurang derita apa? Sebesar apa derita kita? Bahkan kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan berikan satu beban, cobaan itu kecuali orang itu sanggup untuk memikulnya. Itu dulu. Kita yakin, tawakal Allah, husnuzan sama Allah, bahwa Allah akan menyelesaikan ini. Nah, jadi jangan terlalu mudah untuk putus asa, berpikiran pendek, datang masuk setan kan, iblis, udah bunuh diri aja. Nah, ini bukan solusi.
Nah, bukan di akhirat tuh udah nungguin di dalam kubur tuh udah nungguin malaikat yang pakai palu godam itu tadi Ustaz. Ya. Bisu, buta, tuli dan bisu. There is no mercy. Dia tidak ada kasih sayang pemaafan dia. Ya. Kalau misalnya bunuh diri itu, meninggal gitu loh. Nah. Bagaimana cara proses pengurusan jenazahnya? Tapi nanti dulu jawab Ustaz. Kita tunggu dulu break yang satu ini. Semenjak semua sibuk dengan gadget, canda tarik si tuek, sorak rangku alu, gembira enggrang bambu, momen indah itu hilang. Hei, sirup kurnia nih! Tapi yang takkan pernah hilang, nikmat es sirup kurnia. Mengembalikan rasa rindu, kegembiraan, kebersamaan, dan kehangatan. Kapanpun, dimanapun, nikmatnya selalu ada. Sirup kurnia untuk Indonesia. Ayo kedan, mari kita rawat uang, cinta bangga paham akan rupiah. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diramas, dan jangan dibasahi. Jalan-jalan ke pajak berpisah. Ayo kedan, kita rawat rupiah. Marhaban ya Ramadan. Awali bulan suci Ramadan ini dengan mensucikan hati. Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Mari kita sambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang damai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi amal ibadah kita. Selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Silakan Pak Tip tentang jenazah tadi. Singkat aja. Jadi status kalau di Muslim Ustaz ya. Statusnya tidak kafir, tidak murtad. Jadi kalau ada orang Muslim bunuh diri tetap diselenggarakan seperti seorang Muslim. Fardu kifayahnya. Iya, seperti dia dikafani, dimandikan, disolatkan gitu, dikuburkan secara Muslim. Iya. Ya, jadi statusnya dia tidak ini tetap diselenggarakan seperti biasa. Nah, kata Abdul Aziz bin Baz, dia mengatakan dia tidak kafir dan kita serahkan kepada Allah. Kalau Allah ampuni dia nanti, maka dia akan diampuni, akan masuk surga. Tapi kalau Allah azab dulu dia di neraka seperti bagaimana ayat-ayatnya, itu terserah kepada Allah. Tapi statusnya harus tetap diselenggarakan sebagai Muslim biasa. Baik, Pak Tip. Para misa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Tip. Kesimpulan kita dalam pertemuan ini adalah bahwa kesimpulan kita adalah bagaimana supaya bisa kita mengambil hikmah dari hal-hal ini. Oleh karena itu kita mintalah kepada Pak Tip dulu meng-closing, kemudian mengharapkan kepada masyarakat apa yang harus kita lakukan. Tafadhol. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, fenomena bunuh diri ini sebetulnya tadi kami ungkapkan sangat banyak terjadi di Indonesia. Kalau di Jepang, di negara-negara Eropa, di Barat, mereka orang yang tidak begitu mendalami agama. Bahkan sekarang banyak yang ateis atau agnostik ya. Dan juga hati-hati terhadap pergaulan sebetulnya. Karena salah satu efek daripada orang bunuh diri itu bisa juga disebabkan karena zina. Zina ya? Zina itu juga misalnya malu misalnya gitu. Lalu si perempuannya bunuh diri. Ayat zina di 17:30
dua itu, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, itu diapit oleh dua ayat pembunuhan. Ayat pembunuhan terhadap anak, la taqtulu auladakum bi khasyati imlak, bisa menyebabkan pembunuh anak, dan di ayat sesudahnya bisa mengakibatkan membunuh nyawa orang lain. Jadi karena malu dibunuh juga. Jadi bunuh diri juga zina salah satu penyebabnya. Jadi sekali lagi efektifkan, harmoniskan kehidupan berumah tangga, berkomunikasi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga semuanya terungkap dalam keluarga itu, tidak ada yang dirahasia-rahasiakan, apalagi bapak dengan anak, ibu dengan anak, suami dan istri, dan seterusnya. Baik. Nah, itulah yang pencegahan dan penting, menuntut agama, tolabul ilmi. Baik. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga kiranya kita di keluarga bisa menanamkan nilai-nilai agama, terutama ketauhidan di lingkungan keluarga. Ini berperan adalah ayah dan ibu atau kepala keluarga di rumah tangga itu. Dan kita yakin bahwa jika ini terjadi, yang seperti digambarkan oleh Pak Tip tadi, ya, itu mungkin tidak akan terjadi. Oleh karena itu juga kita berharap kepada pemerintah ya Pak Tip ya, bisa turun tangan untuk mengantisipasi kemiskinan, kemudian melakukan penyuluhan, terutama mohon maaf kami kepala Departemen Agama gitu ya, memberikan bimbingan agar sekiranya masyarakat kita tidak selalu berputus asa, la tayasu min ruhillah, jangan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami pikir ini yang bisa kita simpulkan dalam pertemuan ini. Kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan manfaatnya. Dan kita tutup acara ini dengan aqulu qouli hadza wassalamu azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.